Nah, kumaha? Tadi ada hal yang menarik Bu terkait hidroponik ya. Kebetulan di KWT juga ada yang menggunakan hidroponik. Ya memang kami memang pakai ABMIC Bu. ABMIC. Kurang ada efeknya kan. Ya. Yang di pesawat pertama itu apa dia boleh itu tadi itu pakai PPN. Ya, ya. Yang pertama itu. Mbak Reni di pertanian terpadu buka. Yang kedua, berapa ukuran PPN untuk bio beli itu? Karena kan Pak Dewi itu udah kasih ya untuk Mei ya 300 atau sampai 500, tanam 800. Ada 1.500, ada 800, ada 900, saya hafal. 800. Untuk bio itu berapa sih PPN? Ya. Udah. Ya. Oke, saya jawab ya Pak. Kan Bapak kalau di sana kan pakai mix A, mix B. Itu ada PPM. PPM itu bukan karena pupuknya Pak. Kebutuhan pupuk untuk tanaman. Misalkan tanaman kangkung, butuhnya berapa? 1.200 ppm. Tanaman selada berapa ppm? Di hidroponik berarti Mbak Reni. Ya. Nah, di sini mah ada semua Pak, PPT-nya pinter nih laptopnya Pak. Jadi urin ini sama. Jadi nanti Bapak misalkan ini air yang untuk hidroponik, Bapak tuangkan tadi dari botol itu dituangkan di air, kemudian dites. ppm-nya berapa? Butuhnya. Kalau misalkan masih 500, Bapak butuhnya 800, tambahin lagi urinnya. Tes lagi, tambahin lagi kayak gitu. Sama aja, Pak. Cuman kalau misalkan nanti mau lebih bagus sebetulnya, misalkan masih mau di mix, tapi tidak pakai urea, tidak pakai mix A, mix B, tidak. Tapi pakai NPK aja, Pak. NPK Mutiara yang warna biru, itu cukup 1 genggam atau 1-2 sendok aja per 1 bak yang untuk hidroponik. Atau Bapak aduk dulu 1 drum yang 200 liter 1 kilo itu ya. Nah ini Pak, nah ini kan ada ppm ya Pak. Ini adalah jenis sayur Pak. Bapak kalau butuh sayur asparagus, ppm-nya 700. Bapak sayur kangkung, butuhnya 750 sampai 100. Ini kebutuhan ppm, bukan dari pupuknya. Maksudnya bukan dari jenis pupuknya, tapi campuran ppm-nya di airnya. Kita yang ngatur gitu. Kemudian EC-nya kan ada ya, pH-nya ada. Nah ini kubis berapa? 1250. Pokcay, sawi pahit, seledri, ini semua ada. Nanti Bapak kopi ini aja Pak, ya, dikirim aja sama Reni. Sebenarnya nggak ada di materi, nggak apa-apa, bonus buat Bapak nanti yang mau. Pada mau nggak? Kalau yang sapi nanti itu paketnya yang sapi teh mana teh? Yang sapi itu Tasikmalaya ya? Tasikmalaya sapi. Sama Lebak 1 ya? Lebak ya. Nah, kalau itu nanti paketnya ada ini. Ada tangga aerasi untuk ngolah kencing sapi. Kalau domba nggak ada. Kalau domba nggak ada sementara. Tapi nanti Bapak bisa ini sendiri gitu. Padahal alat ini itu penting untuk memudahkan supaya tidak manual gitu. Cuman kalau alat-alatnya kayak ini nih, kayak aeratornya, apanya semuanya ada. Jadi gini Pak, dari kandang, kalau sapi Pak, kalau sapi itu nanti ada jalurnya yang mungkin diganti gambarnya dari desain itu udah ada, yang akan dilobangin kandangnya itu separohnya paralon yang satu in itu dibelah terus dibikin legokan, ya kan? Dibikin legokan di belakang kaki sapi. Dari belakang kaki sapi itu jaraknya mungkin kira-kira 20 cm.
Jadi jangan sampai dia mundur, sapinya kan biasa mundur kan. Nah tergantung sapi juga Pak. Sapinya ini sapi jantan apa sapi betina? Kalau sapi jantan kencingnya di tengah, ya nggak? Coba ingat-ingat Pak. Sapi, coba ingat-ingat dulu. Sapi jantan kencingnya di tengah. Sapi betina kencingnya di belakang. Nah ini karakter ini juga harus dipikirkan untuk seni kita untuk membuat teknik perkandangan. Jadi teknik perkandangan itu kita menyesuaikan dengan kondisi ternak. Jadi kalau sapinya jantan di tengah, sapinya betina kencingnya di belakang. Berarti dari belakang dia kalau kencing kan langsung, kalau bak pertama, bak ke-1, bak kedua, bak ketiga. Nah, untuk membuat biourin ini berarti kan dari kandang murni dia masuk ke bak pertama. Ya kan? Dia ke bak pertama, terus bak kedua, ke bak ketiga. Nah, dari bak pertama, bak kedua, bak ketiga. Nah, bak yang kedua ini yang kita kasih rempah-rempah. Nih, rempah-rempahnya ini, Pak. Ada temulawak, ada kunyit, ada jahe. Nah, ini. Nih. Ini kalau misalkan Bapak nanti mau buat pupuk ini bisa dijual di botol-botol ini. Tapi kalau misalkan hanya digunakan ini apa? Hah? Sedikit aja untuk praktek doang. Ini aja ini. Mau bikin jamu. Jadi nanti Pak, kunyit ini tidak semua jenis tanaman bisa menggunakan kunyit. Ingat ya Pak. Tapi kalau fungsinya Bapak untuk hanya pestisida alami, boleh digunakan. Tapi kalau misalkan kunyit ini digunakan untuk misalkan tanaman selada misalkan, itu tanaman selada itu juga tidak terlalu ini. Tapi kan kita kan presentasinya nggak banyak. Jadi kunyit itu kan pembunuh, biasanya itu kan untuk kalau di dalam tubuh itu kan untuk membunuh racun ya. Nah, untuk merangsang pertumbuhan untuk pupuk biourin itu, nah itu tuh dari cara pengolahan itu menimbulkan bakteri. Bakteri ini nanti yang membuat jadi merangsang pertumbuhan. Yang rempah-rempah ini adalah pestisida alaminya. Jadi Bapak nanti menghasilkan namanya pupuk plus pestisida alami. Nah, ada ini nggak? Ada gelas yang itu nggak? Coba dibuka warnanya. Ini buka satu. Jahe, kunyit, temulawak Pak. Nah ini nanti kita blender ya. Kita blender. Coba ambil dulu sedikit nih Bu. Coba Bu. Mana itunya blender Nak? Nanti masukin sini Bu. Kunyit, jahe sama temulawak. Presentasinya ini apa ini? Nah ini Pak, biourinnya nanti bisa jadi kayak gini, kayak air teh warnanya. Ya, warnanya nanti jadi warna gini kayak air teh. Nah, caranya jumlahnya berapa? Nah, tadi kan jadi kalau misalkan nanti Bapak nggak mau ngeblender-blender begini atau ngegiling atau ngeparut, jadi nanti bisa ini ya Pak, bisa beli yang sudah digiling di pasar. Nah, komposisinya ada komposisinya. Komposisinya itu dalam 1000 liter. 1000 liter itu menggunakan jahe 1 kilo, kunyit 1 kilo, temulawaknya 1 kilo. Nah, itu untuk 1000 liter. Ya. Nah, ini masukin dimasak di rice cooker aja bagaimana? Nah, setelah ini kita masukkan
tetes tebu. Tetes tebu. Tetes tebu teh bahasanya itu kalau ini namanya molasses. Molasses teh biasa di peternakan banyak, Pak. Kalau nggak pakai gula merah. Pakai gula merah, Pak. Gula merah itu diiris-irisin ya. Diiris-irisin. Nah, ini tetes tebu. Berapa ini, Bu? Ini mah susah ya. Ini masukin dulu aja nih. Berapa ini, Bu? Ini nih. Semuanya? Enggak. 1. Ini Pak, untuk 1000 liter itu pakainya itu nanti 5 liter. 1000 liter pakainya 5 liter ya Pak. Ini tuh seliternya itu kalau nggak salah 4.500 deh Pak. Di peternakan-peternakan biasanya suka ada. Jadi nanti ini tuh bisa dimakan, diminum. Ya kan kayak jamu tadi, jahe, kunyit, gula. Nih abis ini Bu dimasak. Dimasak di situ. Pakai biogas tuh. Nah, dimasak. Nah, dimasak pakai rice cooker aja. Udah nyala belum? Udah nyala. Soalnya di sini anginnya gede, harusnya di dapurnya itu di Pak, nanti kalau biogas dapurnya itu jangan terbuka ya. Kalau bisa agak ini supaya nggak kena angin gitu. Kan kalau api kena angin kan itu. Nah, nanti setelah itu mendidih, matang, ditaruh dulu dingin, baru masukkan EM4. Kan tadi. Terus ujungnya ini dibolongin, kasih karet, dikasih apa namanya nih? Selangnya keairin. Jadi nanti pada saat dia ada gas, dia langsung ke air. Nah, tapi tiap hari dibuka. 12 hari Bapak itu sudah bisa memproduksi EM4 itu 200 liter. Jadi Bapak nanti kalau butuh-butuh EM4 udah nggak usah beli lagi. Sama persis baunya nanti, sama ininya sama. Gitu. Kan kalau beli lumayan. Satu botolnya berapa Pak? 20.000 ya? 20.000 Pak, 1 liter bisa jadi 200 liter. Gitu. Coba. Oh, udah? Udah. Belum. Aduk dulu, adukannya mana tadi, Bu? Dah. Udah, Bu. Tutup lagi bentar. Udah ya Pak, jadi nanti habis kayak gitu dikasih EM4, tuangkan di bak yang kedua. Setelah itu diaerasi terus. 1 hari itu dibikin cuman 2 jam aja, nyalain mesinnya selama 7 hari. Udah itu baru disambungkan ke drum, udah bisa dipanen. Jadi 7 jam, 7 hari. 2 jam, 7 hari. Nah, yang untuk dari apa namanya tadi? Domba. Nah, domba itu kan Bapak tadahin juga kan urinnya kan? Nah, yang domba urinnya kan juga ditadahin. Karena nanti di sana itu nggak ada bak ini, tapi nanti dikasih bak tangki EBC yang 1000 liter.
tangki EBC yang 1000 liter ya, Garutnya kayak di ini kan. Tangki EBC yang 1000 liter itu kan ada 2 biji, satunya buat pupuk keluaran biogas, satunya buat pupuk urin. Sini, coba, ya. Boleh, ayo sini Pak. Ini Bapak, iya, si Bapak mah. Undangan seperti ini. Nah, masukin ke tengah ini ya. Nah, masukkan ke situ. Cuman kalau misalkan ini kan biasanya penuh, Pak. Nah, itu kan dia bisa, bahkan bisa ke sana kan, Pak. Nah, nanti dia berubah ininya ke sini. Jadi nanti akan teraduk ke sini. Nah, ini kan tadi kan bening kan, ditaruh di sini, di sini. Nah, ini nanti ada pakai ini, batu ini. Ini juga kalau dikasih di sini juga dia berubah. Nah, karena nanti ininya di sini. Nah, kan? Nah, ini tuh fungsinya untuk menginikan gelembung, apa namanya? Menghilangkan metan, amoniak yang ada di urin. Itu. Nah, itu E4-nya coba, Pak. Masukkan. Ada. Tiap hari Bu. Iya, nanti tiap hari 2 jam. Air selama 7 hari. Ya, kalau nanti yang untuk ini sudah ada pakai mesin pompa yang gede. Kan ini kan miniatur alat yang dibawa. Yang aslinya mau gede yang tadi. Ya. Ini pakai 2 tutup. Sekarang. Besok. Bisa 3 bulan lagi. Bismillah. Bismillah ya. Ada lebih. Satu. Nah, 2. Nah. Nanti pasti dia akan tercampur semua. Jadi kalau kita pakai alat ini tuh hebatnya kayak gitu. Makanya saya kemarin heran kok naono. Nu domba kok naono, iya dicoret gitu. Gak apa-apa lah, ini kan. Ini kegedean ya Bu ya. Ini kalau ini mah miniatur Pak, alat. Yang aslinya mau tinggi segini. Itu. Ya. Setelah 2 jam selama 7 hari. Habis itu nanti kalau yang sapi nanti dipasangkan instalasinya sama staf saya. Dipasangkan set langsung masuk ke tangki EBC atau Bapak mau nambah tangki drum yang biru-biru yang kayak tadi. Itu bisa. Oke. Sudah ya, Pak? Nanti baru dikemas-kemas seperti itu. Siap jual. Oke. Habis ini kita praktek peningkatan mutu pupuk. Dibagi 2 aja nih. Bagi 2 bisa nggak? Nah, dibagi 2. Kelompok sana sama kelompok sini. Itu sekamnya seutik amat. Ambil dulu. Hah? Di sebelah kiri. Nah ini Pak, mana tadi? Oke, baik. Ini sekarang kita ganti lagi ke cara proses peningkatan mutu pupuk. Pupuk organik. Ini tuh kayaknya agak jauh sedikit ini ya, hilang ya. Tes. Pak, nanti Rizky kamu di sana. Kamu di sana. Ini Pak, pupuk nanti, pupuk keluaran biogas itu sudah otomatis bagus. Tetapi supaya nilai kandungan NPK-nya bagus, makanya ditingkatkan mutunya. Harga jualnya ini lebih mahal dibandingkan dengan pupuk yang biasa. Karena ini nanti kita diaduk NPK-nya udah lengkap. Nanti mungkin kalau Bapak nggak percaya bisa diuji cobakan. Coba ini dituangkan dulu, mungkin nggak usah semuanya, separuh aja karena nanti takut kotor.
Nah itu pupuk keluaran biogas ini Pak. Ya, bagus kan? Lagi Pak, lagi Pak. Cicip. Sok asal sok mau bau. Letak. Nggak akan bau. Dah, digundukin lagi sedikit lagi. Nanti kan boleh dibawa itu Pak nanti. Maksudnya boleh bawa pulang. Yang udah dipermenkan. Contoh ya Bu. Iya. Oke Pak. Nanti habis ini ditaburkan dulu sekam di atasnya. Jadi kalau cara nampur biar efisien itu nanti di sini ini nih Pak gundukin dulu ke atas. Nah, udah. Habis itu nih ditaruh di atasnya. Diamparin. Iya. Komposisinya ini ada yang nulis nggak? Ada ya? Komposisinya kalau Bapak mengaduk 10 karung pupuk padat sekamnya 5 karung. Sekam bakar Bu. Ya. Hitungan kalau pakai ini apa tuh namanya? Ini kapur. Kapur pertanian itu 0,5%. Enggak. 0,5%. Itu paling cuman setengah kilo. Dari 10 karung. Nah, taburin dulu di atasnya. Terus ini cangkang telurnya 1%. Cangkang telur nih Pak, 1%. 1% Bu. Iya, cangkang telur. Itu botol ada tutup. 1% dari untuk 10 kilo. 10 karung. Itu karungnya ukuran berapa kilo tuh? 20 kilo. Bisa 20 kilo, bisa 30, tapi kan kalau pupuk itu biasanya paling 20 kilo Pak. Ngangkat 50 kilo untuk kuatnya berat. Dah, habis itu aduk. Ngaduknya dari pinggir sini ke sana. Nah, gitu ngaduknya kayak ngaduk semen ya Pak. Iya, Pak. Nah, itu kalau kurang itunya tadi toh, ininya kurang tambahin lagi nih. Sekam. Ya? Bagus. Buat padi, buat sayuran bagus ini Pak. Coba tadi tanaman sayur. Jreng. Tadi kenapa di langsung jreng? Jreng. Jadi kalau sama saya Pak, itu tuh kalau beli, nah ini bayam berhasil. Jadi ini dari pupuk ini nanti, ini nanti boleh dibagi deh buat bibit. Ya. Asli itu bayam. Asli Pak, dari Brasil saya bawanya dulu. Mantep Bu. Ini Pak. Yakin Mas. Ini. Nanti Bapak ini pulang tanam nih. Jadi ini ditanamnya gini aja. Insya Allah menyebar. Bayam itu malah dicukupi. Bayam itu loba dicukupi. Ini bisa berapa biji nih? Bayam nama itu namanya Bu. Brasil. Pegangnya. Bincet Bang. Bincet. Nah nih Pak, ini kalau ditanam kayak gini nanti. Bapak coba ini tanam nanti. Tinggal kayak gitu, Bapak kasih di polybag, ini langsung ditancepin gini. Cet. Udah jadi. 3 hari nanti loyo, habis itu hidup. Habis itu kalau Bapak perpanjang tinggal dipetik lagi, tancepin lagi banyak. Kolonnya disiram ya Bu. Ya? Kolonnya disiram. Setelah tanam langsung Jadi disiram, kalau nggak disiram mah. nggak harus pakai tutup. Harus itu Hah? mah air mah. Kalau sudah ditanam di polybag nggak harus ditutup kayak stek gitu. Nggak usah. Nggak usah, itu mah tinggal langsung aja. Mati Pak. Udah, tinggal langsung aja ini. Maaf kalau ditutup mah. Gampang kan Pak? Gampang. Jeringan. Iya, tapi kan kalau orang tidak tahu,
Gimana sih meningkatkan mutu pupuk organik? Padahal pupuknya itu kan pupuk kimia terus yang dipikirin. Nah, alternatif cari fosfor itu apa? Misalkan ininya dikolaborasi, misalkan cangkang telur, Itu lebih bagus, Pak. nggak mesti terpaku satu bahan Enggak. gitu, lebih banyak. Tapi yang sudah teruji ini. Saya untuk hidroponik, urinnya 50%, cangkang telurnya 50%, hasilnya lebih bagus. Nah, Pak, untuk Bapak Ibu sambil itu dengerin ya. Yang apa namanya? Yang urin kalau mau bagus lagi mutunya bisa ditambahkan tadi seperti dicopot dia. Iya tah. Agak bu. Tah. Iya tah. Tah bawa. Kalau di sini ya, nanti kalau gini tuh dibolongi. Asa-asa aja. Ini disisir, namanya disisir, itu gini. Ya out-outnya bu. Diawut-awut. Nah. Ya. Oh, kan jadi ini ya. Jadi terurai bulunya. Nah, ini nanti baru ngambilnya dibalik ini. Ya. Sisirnya nanti setelah disisir itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini. Pak, bentar, Pak. Kayak ada yang mau kasih bagian gitu ya pedas deh. Ini kayaknya ini deh. Kurang kencang. Tinggal rambut. Nah, ini Pak. Sini ini. Nih. Jadi gini Pak ya. Jadi kalau bikin benang itu kayak gini. Ya. Kami kurang kencang nih. Bisa manjang. Bisa.